Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman yang sedang menyaksikan acara seminar proposal online saya pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesehatan sehingga saya dapat melaksanakan seminar proposal online pada hari ini. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada Ibu Dr. Anda Roselyn Nenggolan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL terhadap kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Pematang Siantar. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah sebagai berikut. Kemampuan menulis cerpen bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan melalui uraian atau penjelasan semata-mata. Kemampuan menulis cerpen yang dimiliki siswa pun berbeda-beda, tidaklah sama. Sebagian siswa mampu menulis cerpen dengan baik dan sebagian siswa masih kurang mampu menulis cerpen dengan baik. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya minat menulis siswa. Hal tersebut disebabkan karena aktivitas menulis memerlukan kesabaran, keuletan, dan ketelitian. Menulis bukanlah kemampuan yang dapat dikuasai dengan sendirinya, melainkan harus melalui proses pembelajaran sehingga diperlukan sebuah proses panjang untuk menumbuhkan tradisi menulis. Belum berhasilnya proses pembelajaran menulis cerpen untuk mencapai tujuan disebabkan oleh beberapa masalah. Permasalahan tersebut dapat menjadi kendala dan hambatan dalam proses pembelajaran menulis cerita pendek. Karena kendala tersebut datang dari berbagai faktor, seperti bahasa yang tertulis di dalam cerpen kurang menarik karena bahasa yang digunakan biasanya monoton dan pengembangan ide atau gagasannya kurang bervariasi. Lingkungan sekolah tidak mampu digunakan sebagai sarana pembelajaran cerpen. Hal tersebut dikarenakan lingkungan sekolah yang tidak tersedianya lahan belajar dan tidak memadai. Kurangnya fasilitas alam sebagai perangkat pembelajaran menulis cerpen yang telah teruji tingkat efektif dan efisiennya. Siswa kurang termotivasi dan merasa tidak ada manfaatnya mengikuti pembelajaran menulis cerpen. Siswa merasa tidak mendapat bimbingan yang baik oleh guru dalam proses pembelajaran menulis cerpen. Sebagian siswa beranggapan bahwa menulis cerpen adalah sebuah bakat yang dimiliki masing-masing siswa, sehingga mereka tidak berbakat dalam menulis cerpen merasa tidak ada manfaatnya dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Demikian halnya guru sebagai motivator kurang memotivasi, kurang menguasai bahan ajar, keterampilan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Tidak dapat menyampaikan materi yang akan dibahas dengan metode dan media yang tepat dalam pembelajaran. Kurang mampu menguasai strategi pembelajaran yang tepat dalam menarik perhatian siswa. Pengaruh pemilihan metode pembelajaran pun turut memberikan kualitas isi kemampuan menulis cerpen siswa. Penggunaan metode yang sesuai dan tepat akan menghasilkan sebuah karya yang bernilai. Kemampuan siswa pun akan meningkat karena siswa tidak merasakan kejenuhan dalam proses pembelajaran. Pemilihan metode yang tepat akan mencapai kemampuan menulis cerpen siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Pematang Siantar sesuai kompetensi yang diharapkan. Dari beberapa uraian di atas, penulis berpendapat bahwa faktor metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap kemampuan menulis cerpen. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang pengaruh metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL terhadap kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Pematang Siantar. Identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan menulis cerpen di SMA Negeri 6 Pematang Siantar sangat rendah. Yang kedua, kendala siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Pematang Siantar saat menulis cerpen adalah siswa kesulitan dalam menemukan ide, tema, dan alur cerita. Yang ketiga, kurangnya motivasi siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Pematang Siantar dalam menulis cerpen. Yang keempat, metode pembelajaran yang digunakan guru dalam penulisan cerpen kurang bervariasi. Rumusan masalah. Adakah pengaruh metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap kemampuan menulis cerpen kelas 10 di SMA Negeri 6 Pematang Siantar? Tujuan penelitian. Sebuah penelitian harus memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Pematang Siantar. Hipotesis penelitian.
Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan menulis cerpen sebelum dan sesudah menggunakan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL terhadap dalam proses pembelajaran mengajar di SMA 6 Pematang Siantar. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Hasil penelitian dapat menjadi literatur dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, khususnya menulis cerpen. Yang B, diketemukannya metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan menulis cerpen. Yang C, bahan rujukan bagi peneliti untuk penelitian tentang pembelajaran menulis cerpen. Yang D, memberikan pengaruh dalam peningkatan kualitas pembelajaran menulis cerpen. Secara praktis ada 3, bagi peneliti, bagi guru, dan bagi siswa. Saya akan membahas terlebih dulu bagi peneliti. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan kajian ulang tentang pengaruh metode pembelajaran teaching and learning terhadap kemampuan menulis cerita pendek siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Pematang Siantar. Yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan sebagai proses penyempurnaan karya ilmiah. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pembanding, terutama dalam pengaruh penguasaan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Pematang Siantar. Bagi guru, yang pertama, dapat membantu guru bahasa Indonesia SMA dalam menggunakan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning menulis cerita pendek. Yang kedua, membantu dalam memperdalam wawasan pada guru SMA tentang penggunaan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning cerita pendek siswa. Bagi siswa, yang pertama dapat meningkatkan kemampuan menulis cerpen dengan menggunakan metode Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas apresiasi dan menulis cerita pendek dengan baik dan benar. Definisi istilah. Definisi istilah perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan pemahaman di dalam penafsiran. Adapun istilah-istilah yang perlu didefinisikan, yang pertama, Charles dalam Mulyasa pada tahun 2005 halaman 25 mengemukakan kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan sebuah kompetensi berupa perilaku yang rasional atau masuk akal. Yang kedua, menurut Tarigan pada tahun 2009 halaman 117, menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat atau pikiran dan perasaan. Sarana mewujudkan hal itu adalah bahasa. Isi ekspresi melalui bahasa itu akan dimengerti orang lain atau pembaca bila dituangkan dalam bahasa yang teratur, sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti. Menulis adalah meletakkan simbol grafis yang mewakili bahasa yang dimengerti orang lain. Jadi orang lain dapat membaca simbol grafis itu jika mengetahui bahwa itu menjadi bagian dari ekspresi bahasa. Menurut Sumarjo pada tahun 2006 halaman 91 mengemukakan bahwa cerita pendek adalah seni, keterampilan menyajikan cerita yang di dalamnya merupakan satu kesatuan bentuk utuh, manunggal, dan tidak ada bagian-bagian yang tidak perlu, tetapi juga ada bagian yang terlalu banyak. Semuanya pas, integral, dan mengandung suatu arti. Metode merupakan kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja atau sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Menurut Ruslan pada tahun 2003 halaman 24. Metode CTL ialah suatu metode mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Contextual Teaching and Learning dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana relevan, berkaitan langsung mengikuti konteks, makna, dan kepentingan tertentu. Pengajaran kontekstual ini digulirkan oleh Zen Dewi pada tahun 2001. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, kemampuan. Menurut Charles dalam Mulyasa pada tahun 2005 halaman 25 mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan sebuah kompetensi berupa perilaku yang rasional atau masuk akal.
Yang kedua, menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Ahmad pada tahun 2010 halaman 106. Diperjelas kembali melalui pendapat Gi bahwa menulis adalah pertamanya semula membuat huruf, angka, nama, dan sesuatu tanda kebahasaan apapun dengan sesuatu alat tulis pada suatu halaman tertentu. Cerita pendek. Menurut Sumarjo pada tahun 2006 halaman 91 mengungkapkan bahwa cerita pendek adalah seni keterampilan menyajikan cerita yang di dalamnya merupakan suatu kesatuan bentuk utuh, manunggal, dan tidak ada bagian-bagian yang tidak perlu, tetapi juga ada bagian yang terlalu banyak. Semuanya pas, integral, dan mengandung arti. Unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama adalah tema. Menurut Staton dalam Nurgiantoro pada tahun 2005 halaman 70, tema sebagai makna sebuah cerita yang secara khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara yang sederhana. Yang kedua adalah alur atau plot. Menurut Stanton dalam Nurgiantoro pada tahun 2005 halaman 113 mengemukakan bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita disebut tokoh. Nurgiantoro pada tahun 2005 halaman 176 sampai 182 mengungkapkan bahwa dalam sebuah cerpen pembedaan tokoh didasarkan pada kaitan antara tokoh dengan keseluruhan cerita dan peranan masing-masing tokoh tersebut tidaklah sama. Yang kemudian adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah latar peristiwa dalam karya fiksi baik berupa tempat, waktu maupun peristiwa serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis. Aminuddin pada tahun 2006 halaman 67. Yang kemudian E adalah sudut pandang atau point of view. Yang dimaksud sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkan. Aminuddin pada tahun 2006 halaman 90. Point of view pada dasarnya adalah visi pengarang, artinya sudut pandang yang diambil pengarang untuk melihat suatu kejadian cerita. Menurut Sumarjo pada tahun 2001 halaman 82, sudut pandang atau titik kisah point of view adalah posisi pencerita atau pengarang terhadap kisah yang diceritakan. Wiyanto pada tahun 2005 halaman 83. Gaya atau bahasa. Pengertian mengenai gaya diungkapkan oleh Aminuddin pada tahun 2006 halaman 72, yaitu gaya mengandung pengertian cara seorang pengarang menyampaikan gagasan dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. Metode. Metode berasal dari bahasa Yunani yakni metos yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja atau sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Ruslan pada tahun 2003 halaman 24. Dengan demikian, metode merupakan sebuah cara dalam kegiatan ilmiah dengan sistematis memahami suatu objek yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode Contextual Teaching and Learning atau CTL menurut Wina dalam Kasmat pada tahun 2012 halaman 23, Contextual Teaching and Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan yang nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Bab 3. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Pematang Siantar pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021.
Dan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai pada September pada semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Metode penelitian. Tujuan penelitian untuk memperoleh metode pembelajaran yang paling efektif dalam memperbaiki kemampuan menulis. Maka metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10. Dalam hal ini dipilih seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Pematang Siantar. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPA 3, 36 orang, 10 IPA 4, 36 orang. Jumlah siswa dan siswi adalah 72 orang. Teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari dua kelas 10 IPA 1 sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas 10 IPA 2 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode random sampling. Sugiono pada tahun 2007, halaman 74. Dalam teknik ini sampel anggota populasi dianggap homogen. Metode pengumpulan data. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel bebas dalam hal ini merupakan X1, yaitu metode pembelajaran contextual teaching and learning. Sementara variabel terikatnya dalam hal sebagai variabel kriteria adalah kemampuan menulis cerpen. Sumber data. Data tentang metode pembelajaran, data tentang kemampuan menulis cerpen. Instrumen penelitian, skala ordinal, dan soal. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data deskriptif. Data yang telah diperoleh melalui alat pengumpulan data berupa tes dan kuesioner, kemudian dilakukan analisis statistika deskriptif untuk menyajikan sebaran data, tabel, histogram, dan tendensi sentral sektor setiap variabel, dan statistika inferensial untuk mengetahui skor, koefisien korelasi, dan reliabilitas instrumen penelitian guna penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan yaitu dengan menelaah instrumen yang digunakan memiliki kelayakan dan handal sesuai dengan harapan. Instrumen diedarkan kepada responden. Hasil jawaban yang terkumpul melalui instrumen penelitian atau angket dianalisis melalui teknik analisis data. Uji signifikansi. Untuk variabel kemampuan menulis cerita pendek disusun dalam bentuk instrumen tes catatan. Menulis cerita pendek diukur melalui rumus person product moment. Terima kasih. Sekianlah hasil presentasi seminar proposal saya. Semoga apa yang dapat saya paparkan ini dapat diterima dengan baik. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, tindakan, saya minta maaf. Terima kasih. Shalom.